Susah jadi konten kreator ya. Kaca pegang aja mic-nya ntar. Udah. Nah, ya. Nah, lanjut ya. Nah, oke. Jadi sisa 2 karyawan. Pas 2 karyawan ini hampir udah Tommy briefing lagi. Pas pagi itu ya. Hampir udah Tommy briefing lagi untuk ngasih tahu apa target bulan ini. Kan itu tanggal 7 Juni ya. Berarti masih ada sampai akhir bulan. Terus Kak Ica bilang ke udah Tommy kayak gini. Kamu jangan briefing dulu, tanya dulu, nanti ujung-ujungnya resign lagi. Kan capek-capek. Ya. Capek-capek yang sebelumnya kan udah pernah ya. Iya, kan nanti capek-capek lagi ngomong, ngasih tahu pekerjaannya apa, tahu-taunya resign juga bulan depan kan. Terus mereka berdua, ketika mereka kerja berdua pun sebenarnya tuh, ya kita mau gaji dia 2 juta sebulan, itu udah alhamdulillah gitu. Tapi kan pasti dia ngerasa sebelumnya gue kerja rame-rame gaji tetap 2 juta. Sekarang berdua, dikerjakan berdua tetap 2 juta. Pasti dia mikir nggak adil ini gitu kan. Padahal mereka nggak tahu kalau selama ini ya nombok gitu kan, boncos gitu kan. Owner nggak dapat apa-apa juga, ya udah biasa kan. Nah, jadi memang itu kalau jadi karyawan itu pasti sih ya. Oke, kalau untung ya owner berlebih. Memang kalau rugi ya owner siap juga nombokin kayak gitu. Nah, rata-rata orang nggak mau jadi pengusaha itu kan kayak gitu. Karena kan yang penting jelas. Nggak mau mereka tuh ya. Mereka maunya tuh tiap bulan penghasilan jelas walaupun sedikit gitu kan. Nah, kalau pengusaha kan kadang banyak, kadang di bawah gitu kan. Terus pas ditanya mulai ternyata ada rencana resign juga. Untung nggak dikasih tahu dulu ya rencananya itu. Maksudnya ya. itu gini, nggak mau resign sih, tapi ada halangan. Kebetulan memang yang kerja bareng kakak itu loh. Jadi memang udah nggak ada ayah dan ibu, ya. Terus punya adik 2 atau 3, adik 3, kakak ada 1 gitu. Jadi di rumah itu udah kayak ibu rumah tangga, udah kayak ibunya adik-adiknya gitu kan. Nah, kebetulan adik yang di bawah dia itu mau PKL, SMK. Otomatis adik-adik yang SD nggak ada yang nungguin, nggak ada yang nganterin sekolah gitu. Nah, jadi dia galau. Nah, ini PKL-nya nanti bulan Agustus. Ini bulan Juni waktu itu. Nah, bulan Juni dia masih bisa kerja. Karena kan mulainya Agustus. Artinya 2 bulan lagi dia akan libur 2 bulan. Bukan resign. Oh, libur 2 bulan. Pengen izin. Cuma kata Kak Ica, ya udah tanggung. Maksudnya itu ya udah kalau kayak gitu resign apa sekali. dong gitu kan. Masa nanti kita mempekerjakan ya sebisanya, pas nggak bisa ya udah izin terus balik lagi. Nah, cuma sebenarnya nggak boleh sih kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin dong sisa 1 mau kerja sendiri. Nah, yang 1 ini ditanya juga, katanya aku mau kerja sampai akhir bulan ini. Kenapa nggak sekarang aja? Kerja tantang kayak gitu. Kenapa nih nggak tanggal 7 Juni ini langsung keluar semuanya? Artinya kan seterusnya Kaisha nggak ngaji lagi kan? Tapi dia katanya pengen ngumpulin uang. Artinya kan dia belum siap lah ya untuk nggak dapat penghasilan. Katanya mau ikut nyunat adeknya, khitan, mau nyumbang gitu, bantuin bapaknya biar gajinya untuk adeknya khitan. Ya udah gitu kan. Nah, artinya tadi kan kalaupun misalnya nih pasti dia panik juga. Nanti ini libur 2 bulan dia sama siapa? Sementara mereka mungkin takut kayaknya sering keluar-keluar. Iya. Cuma gini, ketika karyawan ada 2, bukan berarti nggak mau punya karyawan, tapi kayaknya jadi terikat. Kenapa? Karena mereka pasti nggak mau ditinggal berdua. Dan Kaisha juga pengen keluarnya buat konten apa gimana gitu ya. Jadi kayak lebih susah punya karyawan 2 dibanding 5 gitu. Kalau 2 ini dia harus nungguin apa yang dilakukan bla 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 gitu kan, artinya udah bingung lah ya mau ngapain. Terus ketika takut ditinggal, pasti deg-degan mereka kan. Aduh, ketika ditinggal gimana? Rumah gede ini 300 meter gitu kan.
Jadi justru banyak pikirannya ketika ada dua karyawan ini. Jadi mending no sekalian, dan kebetulan juga mau keluar. Bukan karena kita. Nah itulah teman-teman, maksudnya aku lega ketika nggak ada karyawan. Karena gini, ketika ada dua itu, selama sebulan bulan Juni aku nggak bisa kemana-mana. Nggak bebas gitu ya kalau ada karyawan. Maksudnya ya. aku mau pergi gitu kan. Misalnya pagi mau olahraga gitu kan, nggak bisa. Karena nanti jam 9 ada yang mau datang. Kalaupun biasanya tuh karyawan megang kunci rumah. Mau aku pergi sebulan, mereka buka rumah sendiri. Kayak gitu. Saking percayanya ya. Nggak tahu lah ada apa, terserah lah. Yang penting kamar aja yang dikunci gitu. Nah jadi pas dua ini pasti deg-degan dong. Nah Keica juga nggak enak. Wah nanti kita pergi buru-buru harus pulang. Padahal kalau dikerjakan sendiri, ya udah packing nanti aja jam 2. Jadi dari pagi bebas mau olahraga dulu, mau ke pasar dulu, gitu. Kayaknya nanti Maksudnya itu gini, jadwal bebas gitu ya. keadaan akhir-akhir ini sehari misalnya pagi masuk jam 9, 2 jam tuh ngitung stok aja setiap hari. Dan ngitung stok itu bukan untuk masukin uang. Buat Hanya tahu aja kerjaan stoknya. begitu aja gitu loh. Kerjaan yang nggak memasukkan uang. Jadi kita sebagai pengusaha pusing gitu kan. Aduh. Terus nanti kalau ada yang di packing sore baru. Jadi kan galau ya. Nah, sementara kita mau gaji tetap. Kayak gitu. Nggak mungkin ngikutin gaji sama hasil packingan kan. Nah, gajinya tetap. Terus jadi kayak ada masanya hari itu banyak, ada masanya sehari kemudian diem aja gitu, santai gitu. Jadi kita mikirnya kalau kita lakukan berdua, mungkin bisa sehari kita libur full, tanpa harus mikirin gaji orang gitu. Ya sesuka ngatur jadwal aja. Ya, kita gitu bisa ya. ngatur jadwal. Hari ini ada pengiriman, siapa yang mau order silakan. Hari besok kita mau pergi seminar dan lain-lain atau apa, ya udah nggak ada pengiriman hari ini gitu. Sementara penghasilannya sama. Karena kan udah Tommy bisa packing. Jadi sebenarnya Kak, karyawan packing itu sebenarnya anak buah udah Tommy. Karena tugas packing itu udah Tommy. Belakang layar, sistem di belakang layar itu udah Tommy. Jadi dia yang ngurus karyawan, ngasih kerjaan atau apa dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi ketika karyawan nggak ada, dia balik lagi karena emang itu tugas dia. Dia justru yang mengajarkan karyawan untuk packing, untuk admin, untuk bikin nota dan lain-lain udah Tommy yang ngajarin. Jadi dia nggak canggung kalau Keica disuruh nggak bisa. Karena benar-benar orang di depan layar. Kaica disuruh packing, Disuruh Monisa packing, aja nggak tahu rumusnya ini gimana, panjangnya segimana, nggak tahu. Nah, justru itu tugas udah Tommy dari Anissa Aksesoris. Awal sebelum ada Lemonisa kan sempat aksesoris bangkit lagi ya. Nah, itu udah Tommy yang ini. Jadi hikmahnya sekarang, yang tadinya udah Tommy sepanjang hari hanya di dalam kamar, sekarang tanpa ada karyawan dia bisa ke depan. Kalau ada karyawan dia nggak bisa sama sekali ke depan. Nggak enak ya. Nggak enak gitu loh. Mau ngapain ke depan? Bukan dilarang. Emang kan di komputer udah ada admin. Nah, justru ketika nggak ada karyawan, udah Tommy jadi produktif lagi. Dia turun lapangan gitu. Karyawannya udah nggak ada. Kita bebas ke depan. Karena selama ini nggak ada Kaica juga di sini aja. Mereka di sana aja gitu. Jadi ruang sana dikuasai karyawan. Jadi ketika nggak ada, kita mau ke depannya kapan terserah gitu. Udah Tommy. Jadi ini saatnya sebagai owner kita memang turun gunung. Selagi mampu untuk melakukannya ya udah gitu. Artinya kan mungkin selama ini kita nggak ngapa-ngapain gitu. Di saat rame dapat penghasilan 100 juta bisa. Dan dalam keadaan kita nggak ngapa-ngapain, maksudnya Keica hanya pegang HP gitu loh. Pegang HP, bina distributor, tanpa harus keluar kamar. Gitu. Dan mereka di dalam grup ada orderan, udah langsung packing sesuai sistem gitu. Nah, mungkin di saat zaman yang sekarang yang inilah ya, berbeda lah ya. Ya kata orang mau resesi, mau krisis apa gitu. Dan memang jujur, memang kerasa habis lebaran itu kerasa. Gitu kan. Jadi
saatnya yang nggak tadinya kerja, sekarang kita turun. Ekstra. Nggak boleh leha-leha lagi. Kalau dulu mah Kaisa leha-leha. Tanggung jawab Kaisa cuma pegang HP, bina grup, kopdar, keluar kota. Itu tugasnya. Kalau sekarang, apa yang bisa dikerjakan sendiri, kerjakan. Untuk efisiensi. Karena gini, bayangkan. Anggaplah biasanya Kaisa punya keuntungan 100, bahkan pernah 200 sebulan. Itu keuntungan, bersih. Ya kan? Dan dikerjakan sama karyawan gitu. Sekarang anjlok, turun 50 misalnya kan. 50. Nanti gaji karyawan 10, operasional 10, masih sisa 30. Jadi nggak Nah, mikirin lagi. turun lagi. Ketika turun lagi jadi 20 misalnya. Dan itu udah dibantu SR12 ya. Udah ada produk lain Maksudnya, yang Melisa. Kita join SR12 itu kan sebenarnya kita udah sering ngomong ke karyawan. Karena pernah waktu itu barang hilang. Entah itu 5 juta katalog atau gimana gitu. Barangnya Iya, senilai 5 pokoknya juta. senilai 1,6 harga modal. Harga kita. Harga bayar. Mungkin 3 Tinggal di juta. depan. Kita lagi pulang kampung tapi ngehnya udah bulan-bulan selanjutnya. Jadi barang kita tuh hilang 3 juta katalog. Pas bulan pertama join SR12. Nggak. Karena dulu belum ada stok oknum gitu. CCTV kan ada. Ya nggak ada, nggak bisa dilihat. Kan ngehnya udah sebulan kemudian. CCTV itu ada masanya 7 hari. Dan kita pulang kampung sebulan. Bukan sebulan sih. Waktu Kaica pulang sama Bu Angah yang cepat seminggu itu. Nah itu. Tapi ngehnya bukan di saat balik ke sini. Berbulan-bulan kemudian. Sebulan kemudian. Itu yang hilang barang, satu barang, jenis barang atau banyak? Banyak jenis. Yang banyak itu Gomilku. Dan itu hilang senilai 3 juta transfer. 3 juta katalog. Dan itu kita baru banget join. Di SR12 kita join Oktober kan 2021. Nah, itu kita langsung sidang gitu loh. Nggak ada sih yang bilang ngambil. Nggak ada yang ngaku ngambil dan nggak tahu juga kemana catatannya gitu. Sebenarnya kaget nggak pas? Kan sebenarnya ada catatannya kan, cuma hilang. Awal-awal kan nggak ada stok online, jadi kan aman-aman aja. Karena kan ini pertama kali kita jual yang barangnya banyak jenis, ya kan. Jadi mikir nggak akan ada stok online juga, dan kita juga nggak tahu. Kita nggak menuduh juga. Yang penting hilang. Terus Kak Ica tuh pas sidang tuh bilang, kita ini join ini buat gaji kalian. Jangan sampai gara-gara memperjuangkan kalian justru kalian berbuat jahat. Begitu loh. Karena benar. Kita awal join di SR12 itu justru untuk bagaimana tidak mengeluarkan karyawan. Gitu. Cari kerjaan karyawan. Di bulan PPKM tuh masih rame, Kak. Omset masih cuma Lemonisa sama kawan-kawannya aja 350 juta itu bukan harga katalog. Harga distributor. Berarti kan omsetnya bisa 500 harga katalognya. Dan maksudnya Lemonisa itu ya gede lah. Dulu Lemonisa doang. Terus sekurang-kurangnya itu pas lagi down aja 500 gitu. 500 harga katalog, 350 harga transfer ke kita gitu kan. Nah, setelah PPKM bulan lalu tahun lalu itu mulai September, Oktober. Nah, September itu turun. Dulu ingat nggak susu kambing viral? Iya. Nah, Susu di kambing. situ kan kita jualan lemon, jualan jahe kan. Kita pengen susu juga gitu kan. Nah, itu awalnya join SR12. Nah, di situ juga terselamatkan. Karyawan bisa kegaji di situ. Artinya Lemonisa nggak usah ngeluarin gaji lagi. Misalnya untung 20 pun ya buat kita semua gitu kan. Biarlah gaji di SR12 buat gaji karyawan aja. Kita sisa 20 misalnya gitu. Nah, pokoknya yang pas pas kemarin-kemarin itu artinya kita udah nalangin dari SR12 itu udah hampir berapa tuh? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Udah 7 bulan lah kita bertahan gaji karyawan kan. Akhirnya nyerah juga kan. Nyerahnya bukan karena kita yang angkat tangan. Tapi emang ada jalan Allah. Kebetulan. Iya, kebetulan. Dan untung Kak, udah habis karyawan mulai bulan Juli ya. Karena memang Juli itu turun. Misalnya untung sisa 20. Karyawan gaji 10.
Itu 10 hanya karyawan sini loh, belum karyawan online. Ada karyawan online. Karyawan online juga ada 2 juta, 3 juta gajinya kan? 13 juta. Untung 20, karyawan 13 juta, operasional 10 juta. Kan ada sewa rumah juga kan, bayar internet 700, bayar listrik hampir 2 juta. Itu kan biaya yang harus dikeluarkan. Terus ownernya gigit jari, nggak dapat apa-apa. Ya kan? Nah, itu sebabnya Kak Ica bilang lega ketika nggak ada karyawan. Karena untungnya segitu juga, tapi hemat 10. Gitu loh. Misalnya tadi kita nggak dapat gitu loh. Tadi kita semua buat karyawan sama semua buat karyawan sama biaya operasional. Terus kita habis buat orang lain. habis gitu buat orang lain. Terus kita ya udah diem aja gitu. Padahal marketing tuh Kak Ica segala macam. Dia nyari uang. Jadi kan lebih kayak buat kasihani orang, ngasih ini orang pas banget supportnya. Kak Ica semakin pede untuk menolkan karyawan dan memang udah nol sih. Ketika Kak Ica ikut Kopdar Makmuri. Di situ pelajaran justru tentang menghitung gaji karyawan. Gitu. Jadi memang mempelajari tentang keuangan perusahaan. Dan ternyata di Makmuri itu Kak, karyawan itu ada target nyumbang profit. Profit itu artinya untung. Kalau dia nggak nyumbang profit, dia nggak digaji. Gitu loh. Jadi bukan tahu beres aja yang nyari uang. Marketing juga. Karyawan yang nyari uang. Gitu. Jadi itu ada loh indikator yang harus dilakukan karyawan. Jadi bukan sehari-hari datang nggak ada orderan terus langsung terima gaji aja, begitu nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa diteruskan kayak gitu. Kalau lagi untung oke lah gitu. Tapi kalau lagi empot-empotan nggak bisa. Kita akan boncos. Justru kita akan dapat untung, menguap, habis buat karyawan aja gitu kan. Jadi ada misalnya nih, misalnya kakak karyawan, kakak tugasnya mengelola Facebook sampai menghasilkan masuk orderan. Yang ditargetkan ke kakak itu ada profit, bukan omset. Kakak harus menghasilkan profit sebulan 10 juta. Profit, untung Buat kakak sendiri atau buat kerjaan perusahaan? kakak. Kerjaan kakak. Kerjaan kakak. Kakak digaji 2 juta. Berarti kakak nyumbang ke perusahaan 8 juta. Kayak gitu. Jadi owner nggak usah pusing lagi. Kalau kakak misalnya nggak capai target, ya gaji kakak cuma 1 juta misalnya. Jadi ada kayak naik turunnya. Jadi mereka kerjanya semangat. Kalau dia nggak capai target, kan banyak ya kita dengar karyawan harus capai target sekian, karyawan stres mikirin akhir bulan kejar target ya kan. Nah begitu sebenarnya. Jadi mau punya karyawan 30 pun tidak memberatkan perusahaan. Karena memang mereka semuanya nyumbang. Nyumbang profit. Jadi makanya ada, kalau kita kan enggak, berapapun omsetnya gajinya sama. Sehingga mereka bagaimana cara biar nggak ada kerjaan. Karena tahu gaji bakal segitu-segitu juga. Karena bakal tahu kerja segitu-gitu, gaji segitu-gitu juga. Kerja segitu, ya pokoknya kerja terserah, gajinya Kerja terserah. Nah itu kesalahannya. Dan artinya kan ini memang kesalahan pengusaha. Salah satunya Kak Ica gitu kan. Makanya itu sebabnya kita nolkan dulu supaya kita belajar dulu. Atau Kak Ica cari dulu marketing bagaimana supaya ordernya membludak. Udah butuh belum karyawan packing gitu. Atau kalau ada karyawan untuk live, Kak Ica mau gaji kayak kakak aja. Misalnya hikmahnya Kak, gara-gara nggak ada karyawan, ada sepupu-sepupu yang datang ke sini diajarin konten tuh digaji. Itu hikmahnya. Bahkan dia jadi kecipratan gitu. Karena dapat kan uang jajan. Iya, karena kan bisa ini, maksudnya memang konten itu yang menghasilkan orderan gitu. Justru kalaupun konten kita nggak ada orderan Kak, tapi itu udah tersimpan di YouTube, nggak apa-apa. Kan ada effortnya dong. Dibanding nggak ngapa-ngapain, nggak ngefek, tetap digaji gitu. Jadi misalnya sekarang kakak setiap kita wawancara gaji 100.000 gitu kan. Tapi itu tuh videonya jangka panjang. Udah terus. Walaupun nggak ngasilin orderan nggak apa-apa. Tapi kan ada usahanya. Untuk nggak hanya sekedar menguap langsung gitu kan. Bisa lagi dilihat-lihat nanti gitu. Jadi lebih bermanfaat. Jadi pekerjaan yang sekarang dibutuhkan oleh owner adalah karyawan live.
Ini kita belajar ya tadi ya, mulai live ya. Kenapa? Ternyata teman-teman, peralihan gaya belanja orang. Sekarang orang live TikTok. Ya, dulu Shopee ya, orang kemana apa-apa Shopee ya. Sekarang udah dikejar sama TikTok. Makanya di dalam dunia usaha itu kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Jangan terlalu nyaman dengan masa lalu gitu. Misalnya aku terlalu nyaman, ya aku bina tim, aku bina distributor, biasanya juga aku penghasilannya banyak gitu kan. Terus nyaman begitu terus, tiba-tiba distributornya nggak aktif. Itu kan artinya ada perubahan, ya kan? Nah itu yang kita harus gercep. Ketika kita kurang, ya wajar aja jualan cuma lemon. Masih untung itu lemon bertahan tuh sampai 4 tahun gitu. Cuma lemon. Nah, ketika dia berkurang, gercep kita pivot. Tambah barang lain. Iya, kan orang bosan juga kan jualan Mau itu dari mulu. distributor bener juga nggak masalah Nah sih iya, jadi distributor Pak. Justru Kak, sejak Kak Ica jadi distributor, yang tadinya misalnya distributor Lemonisa nih nggak aktif ya. Terus misalnya karyawan udah nggak ada. Justru merasa banyak teman sekarang.